Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Perfect World. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan si Hao yang berbicara dengan pria berambut pirang. Ia menyuruhnya untuk membawa obat-obatan surgawi jika ingin tahu keberadaan Huang. Beserta juga panggillah pewaris istana abadi di Chong untuk datang ke sini. Mendengar perkataan itu tentu membuat semua orang menjadi terkejut. Bahkan mata mereka semua tertuju ke arah si Hao. Karena berbicara dengan istana abadi di depan semua orang sungguh sangat berani. Apalagi nama jahat Huang sudah begitu terkenal. Pria pirang itu penasaran apakah semua perkataanmu memang benar adanya. Si Hao menjawab bahwa aku memang sudah tahu tentang keberadaan Huang. Oleh karena itu, pria berambut pirang menyuruh si Hao untuk memberitahukan di manakah keberadaannya. Si Hao tak mau memberitahunya begitu saja, karena ia ingin menukar informasi itu dengan obat-obatan ilahi. Yang hal itu membuat pria berambut merah tidak menyukai ucapan si Hao. Dirinya juga tak menyangka ada seseorang yang berani bernegosiasi dengan istana abadi. Walaupun begitu, si Hao tetap santai dengan perkataan pria tersebut. Dan ia bertanya apakah imbalan yang akan diberikan untuk informasi keberadaan Huang. Pria berambut merah mulai tenang sambil menjawab bahwa ada hadiah yang bagus dari istana abadi. Namun menuntut obat-obatan ilahi dianggapnya terlalu berlebihan. Pria itu memohon informasi tentang keberadaan Huang, karena nanti akan ada imbalan yang diberikan oleh istana abadi. Saat ia menyebutkan nama istana abadi itu adalah peringatan sekaligus ancaman. Lagi pula memiliki hubungan baik dengan warisan kuno merupakan manfaat terbesar. Si Hao yang mendengar tawaran itu hanya tersenyum, tetapi dirinya kembali memprovokasi mereka. Dan ia berkata, jika aku menginginkan obat setengah ilahi, karena informasi yang akan diberikan cukup sebanding dengan harganya. Di dalam ruangan, Qing Yi tersenyum begitu manis. Karena menurutnya si Hao terlalu berani di hadapan mereka. Apalagi jika istana abadi mengetahui hal ini, mungkin mereka akan muntah darah karena dibuat marah. Qing Yi sepertinya sudah tahu tentang identitas si Hao yang sebenarnya. Dan kini pria berambut pirang tersenyum lalu menghentikan pria berambut merah untuk berbicara. Ia juga mengatakan bahwa aku suka dengan orang yang tidak berbasa-basi. Kemudian pria itu bertanya berapakah obat suci yang kau inginkan. Pria ini merupakan sekutu istana abadi yang dikenal sebagai Jenderal Abadi Kedua. Lantas si Hao menjawab apa yang ia inginkan, yaitu 100 obat suci dan 10 obat setengah dewa. Mendengar perkataan itu membuat semua orang sangat terkejut. Dan mata mereka semua menuju ke arahnya. Karena si Hao benar-benar tahu cara memprovokasi orang lain. Pria berambut merah menjadi marah lagi sebab permintaan si Hao. Dirinya memberikan peringatan agar kau jangan terlalu serakah. Lagi pula, jika berlebihan, maka akan mendapatkan musibah. Suara pria itu terdengar dingin sambil menyembunyikan niat membunuhnya. Begitu pula dengan pria pirang yang tak setuju dengan permintaan si Hao. Apalagi yang dimintanya dianggap terlalu banyak, sehingga mereka tak dapat memberikan hal tersebut. Setelah itu, si Hao meminta 40 obat suci dan 8 obat setengah dewa. Ia menegaskan jika permintaan ini masih tak disetujui, maka dirinya tak akan memberitahu tentang keberadaan Huang.
毕竟是真古的胞弟。 Walaupun demikian, pria berambut merah masih tak setuju dengan hal itu. Dan ia merasa jika si Hao sudah kelewatan. Sementara pria pirang hanya terdiam sambil berpikir. Kemudian pria berambut merah dan pirang itu berbicara menggunakan indera ilahi mereka. Dan rupanya mereka sepakat akan memberikan permintaan si Hao. Namun setelah itu mereka berdua akan membunuhnya. Si Hao tentu saja sudah tahu tentang rencana jahat mereka. Meskipun begitu, ia akan mengikuti permainan yang mereka gunakan. Sehingga pria pirang tersenyum licik dan menyetujui permintaan si Hao. Pria tersebut segera menyuruh anak buahnya untuk mengambil obat spiritual. Setelah kembali ke sana, rupanya semua obat itu masih kurang. Karena ternyata pemuda abadi Dicong telah mengambilnya lebih dulu. Hal itu dilakukan untuk membantunya berkultivasi dalam pengasingan. 这不是传说中真古的天赋神术吗？ 我的凝血斩毛， 刺伤我的肉身，了不起！ Pria pirang berpikir bagaimanakah cara mengatasi hal ini. Namun tanpa diduga, ia melihat orang dari dunia bawah. Lalu ketika mereka bertatapan, mereka berdua saling menganggukkan kepala. Orang dunia bawah ternyata datang untuk bergabung dengan Istana Abadi. Karena mereka memiliki dendam terhadap Huang. Saat itu, jenderal kedua Istana Abadi dan jenderal kedua dari dunia bawah mulai bersatu. Mereka berniat untuk membunuh Huang. Dan sebagai rekan Dao, orang dunia bawah membantu Istana Abadi untuk mengumpulkan obat ilahi. Tak disangka semua permintaan si Hao berhasil dikumpulkan. Semua obat itu terus berputar dengan warna yang cemerlang. Lalu si Hao menggunakan tangannya untuk menyentuh batu gioknya. Kegembiraan di wajahnya terlihat benar-benar nyata. Dan ia tertawa setelah mendapatkan obat yang diinginkan. Sementara Qing Yi yang melihatnya hanya terdiam. Ia ingin tahu apakah yang akan terjadi selanjutnya. 只是都以火焰金属为首。 条路的前人留下。 我好像不认识你一样。 Saat itu, si Hao tak peduli dengan jenderal Istana Abadi. Tidak ada rasa takut yang ia perlihatkan. Dirinya mengucapkan terima kasih atas semua obat ilahi tersebut. Kemudian, si Hao ingin pemuda abadi langsung datang kepadanya. Karena jika Dicong tidak datang, maka informasi tentang Huang tak akan dibocorkan. Semua orang yang mendengar hal itu menjadi semakin terkejut. Mereka menyadari jika si Hao sepertinya tidak takut dengan kematian. Sedangkan aliansi Istana Abadi dan dunia bawah mengutuk berulang kali. Sebab mereka tak menduga jika ada orang seperti ini. Si Hao masih berada di restoran dan duduk di mejanya. Melihat kelakuan dari si Hao, si pria pirang meminta praktisi lainnya untuk melaporkan berita tersebut. Dan secara diam-diam, si Hao menyuruh batu dewa untuk mengikuti praktisi itu. 以阴阳之力对阴阳之力， 有点意思。 Sambil tersenyum, niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Pewaris Istana Abadi tiba-tiba menawarkan hadiah untuk membunuh si Hao. Bahkan ia juga ingin membawanya agar dijadikan sebagai pelayan. Si Hao berniat untuk melancarkan serangan lebih dulu. Karena jika batu dewa berhasil, si Hao akan langsung menuju ke tempat Dicong. Kemudian beberapa waktu, pelayan restoran akhirnya mengantarkan pesanan si Hao. Si Hao menjadi sedikit marah karena pelayan restoran terlalu lama. Namun saat tutup makanan dibuka, wanginya menyebar ke udara. Yang membuat kemarahan si Hao kini berubah menjadi senyuman. Juga keterlambatan pelayan tadi seakan hilang begitu saja. Sebelum menikmati makanan, si pelayan meminta bayaran kepada si Hao. Tanpa diduga, si Hao justru memberikan bayaran berupa obat-obatan suci yang ia dapatkan. Yang hal itu tentu membuat Istana Abadi dan orang dunia bawah sungguh tak percaya. 闹了半天又是个老奴才。 Mereka terkejut karena ini adalah obat-obatan mereka yang sangat berharga. Tapi mengapa si Hao dengan begitu enteng memberikannya? Sehingga hal itu membuat mereka marah dan langsung menegur si Hao. Pria pirang itu menyuruh si Hao untuk memenuhi janjinya lebih dulu.
Barulah setelah itu boleh menyerahkan obat yang awalnya milik Istana Abadi. Namun Si Hao menjawab dengan santai, jika aku tak akan menipu kalian. Lagi pula karena obat ilahi sebagai bayaran, informasinya pasti sangat valid. Tak lama kemudian Si Hao mengundang Qing Yi untuk makan bersamanya. Ia berbicara dengannya seakan mereka berdua sudah saling mengenal. Yang hal itu tentu membuat pria pirang menjadi cemburu. Apalagi Si Hao memang sangat hebat dalam memprovokasi orang lain. 藏匿在天玄书院内，这一荒为你。 Rupanya pria pirang sangat tertarik dengan kecantikan Qing Yi dan ia meminta Si Hao untuk bersikap sopan kepada wanita. Karena menggunakan dua harta untuk mengajaknya bergabung sangat tidak elegan. Bahkan saat itu beberapa orang mentertawai Si Hao yang sedang makan. Mereka semua ingin mempermalukannya di depan umum. Namun tanpa diduga Qing Yi datang dan duduk bersama di meja Si Hao. Sehingga membuat mereka semua kembali terkejut. Karena ternyata peri Qing Yi justru mau diajak oleh pria seperti Si Hao. Pria pirang merasa malu dan juga kecewa. Sementara pria berambut merah menjadi sangat kesal. Bahkan mereka tak percaya melihat Si Hao dan Qing Yi makan bersama. Pria pirang ingin sekali membunuh Si Hao dengan tangannya sendiri. Beberapa saat kemudian batu dewa telah kembali. Ia melewati jendela dan masuk ke lengan baju Si Hao. Lalu batu dewa memberitahu jika pemuda abadi berada di alam roh hijau. 来时从补天教得知，是退避，却不反击。不是吧？ Setelah Si Hao bertanya secara rinci, ia menjadi sangat senang. Karena batu dewa ilahi menemukan jalan untuk memasuki tempat rahasianya. Oleh karena itu, Si Hao berjanji akan menemui Di Chong secara langsung. Lalu, Si Hao merasakan ada sesuatu yang aneh. Karena ternyata pria berambut pirang dan yang lainnya telah mendapatkan perintah untuk membunuh Si Hao. Dan kini pria pirang mengajak Si Hao untuk ikut bersamanya. Ia bilang jika pemuda abadi akan menemuimu di suatu tempat. Si Hao mengabaikan semua perkataan pria itu. Dan justru dirinya meminta dibawakan daging peng sayap rebus. Pria itu menjadi sangat marah setelah mendengarnya. Karena rupanya pria pirang tersebut adalah keturunan dari peng sayap emas. Oleh karena itu, dirinya mengeluarkan raungan sambil memunculkan sayap emas miliknya. Tak hanya itu, pria berambut merah juga melakukan hal yang sama. Mereka berdua mengambil tindakan untuk membunuh Si Hao. Mereka menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Si Hao sekarang juga. Yang mana anak buah mereka terdiri dari para praktisi hebat. 符文缠绕，消磨泯灭，正面对决，不死。 Meskipun demikian, hanya dengan satu teknik petir, mereka semua dikalahkan dengan begitu mudah. Kemudian, Si Hao berkata jika mereka semua masih belum cukup untuk melawanku. Bahkan, dirinya sudah memakan 8 praktisi yang begitu hebat. Menyaksikan kejadian itu, semua orang menyadari jika Si Hao adalah Huang. Yang hal itu juga membuat mereka semua menjadi ketakutan. Hingga membuat pasukan Istana Abadi menjadi sangat marah. Mereka semua sudah tertipu oleh Si Hao. Apalagi mereka telah memberikan obat-obatan suci kepadanya. Lalu Si Hao bergerak ke atas langit untuk menghadapi peng sayap emas. Dirinya segera menggunakan sayap kunpeng. Dan hanya dalam sekejap ia mampu mematahkan satu sayap peng emas. Bahkan membuat darahnya mengalir di tempat tersebut. Menyaksikan kejadian itu tentu membuat semua orang menjadi semakin terkejut. Karena tubuh peng emas dibuat kalah hanya dengan satu serangan. Begitu pula dengan pria berambut merah yang juga dihajar oleh Si Hao. Bahkan kepalanya terputus terkena satu serangan saja. Sementara itu Jenderal Dunia Bawah dihadapi oleh Qing Yi. Dan sepertinya ia ingin menggunakan kekuatan barunya setelah berkultivasi. Secara tiba-tiba bola api hijau kini mengelilingi tubuhnya. Api tersebut seketika membakar energi dari Jenderal Dunia Bawah.
Dan beberapa waktu kemudian tubuhnya berubah menjadi abu. Sedangkan si Hao sendiri membawa peng sayap emas ke restoran di sana. Lalu dirinya meminta agar restoran itu memanggang sayap emas tersebut. Dan si Hao mengira jika rasanya akan jauh lebih enak. Sambil menunggu hidangan itu, ia pun segera pergi dengan Qing Yi. 岂不显得我行事不公？ Si Hao mengatakan bahwa kali ini diriku akan benar-benar membunuh Di Chong, sang pemuda abadi. Karena ia sudah mengetahui lokasi pengasingan dari Di Chong. Hal itu juga tentu akan menjadi berita yang sangat besar. Tak berselang lama, si Hao dan Qing Yi sudah sampai di rawa alam roh hijau. Kemudian Batu Dewa menunjukkan jalan kepada mereka berdua, yang di sana terdapat sebuah altar kecil yang terbentuk dari batu merah tua. Setelah bersiap, mereka segera pergi ke wilayah yang tadi diketahui. Lorong perak menjadi kabur dan terus bercahaya. Beberapa saat kemudian, mereka sudah sampai di ujung jalan. Si Hao memegang tombak besar dan seluruh tubuhnya tertutupi oleh simbol. Dirinya bersiap untuk melepaskan serangan yang paling mematikan. Tetapi saat itu mereka berdua tak melihat pemuda abadi. Dan justru yang mereka lihat hanyalah sebuah gua beserta seorang penjaga yang menutup matanya. 那么严肃干什么？ 我本以为火州草原上最大的秘就在这下面。 是那处蕴有七彩仙金的仙矿。 Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 170 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.